Sutaryono, warga Desa Lembah, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Besarnya kobaran api membuat warga panik dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Api baru berhasil dipadamkan setelah 1 jam dengan bantuan 4 unit mobil pemadam kebakaran. Akibat kebakaran ini, seluruh isi rumah termasuk 2 unit sepeda motor dan hasil panen yang berada di dalam rumah hangus tak tersisa. Ada selamatan, Mas. Jadi pemilik rumah beserta warga sekitar masih posisi selamatan. Artinya rumahnya tinggal kosong. Ditinggal kosong. Tadi damkar menargetkan berapa? Jadi hari ini kita meluncurkan 2 unit dengan 15 anggota. Kemudian ada backup dari Damkar Kabupaten Ponorogo 2 unit dengan 10 anggota. Upaya pemadaman berlangsung berapa lama? Sekitar 1 jam. Saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Ya, halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda di akhir pekan kali ini? Senang sekali saya kembali pemirsa, Pramas Jaya hadir menemani Anda dalam siang kala ini. Selain 2 informasi tadi pemirsa, Andi Siang juga menyuguhkan beragam informasi penting lainnya pemirsa. Dan siang kali ini kami awali dari Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, hari ini bebas bersyarat dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ya pemirsa, tepat di pukul 9.30 tadi pemirsa, Jessica terlihat keluar dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur, di mana Jessica dinyatakan bebas bersyarat setelah mendekam di tahanan selama 8 tahun. Jessica divonis penjara oleh majelis hakim atas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin pada 2016 lalu, atau yang kita kenal pemirsa dengan kasus kopi sianida. Sebelumnya ia sempat mengajukan peninjauan kembali atau PK pada 2018 silam. Namun ditolak Mahkamah Agung sehingga ia tetap divonis 20 tahun penjara sesuai tuntutan jaksa penuntut umum. Habis dari sini saya akan bawa Jessica untuk makan siang, karena waktu makan siang. Sekaligus nanti jam 2 bisa kita melakukan konferensi pers langsung dengan Jessica. Artinya Pak, kalau untuk pembebasan bersyarat ini sendiri, apa sih Pak yang menjadi pertimbangan utama Pak? Bisa disampaikan? Ya sebenarnya harusnya lapas yang harus bisa menjelaskan ini. Kalau dari pihak ya, tapi yang saya tahu bahwa memang Jessica ini adalah suatu profil yang bisa akhirnya kita buktikan. Kalau selama itu dianggap dia berperilaku tidak baik, inilah bukti bahwa dia orang-orang bagaimana sebenarnya Jessica itu. 8 tahun dia di sana diawasi di penjara, ternyata dia mempunyai prestasi dan perilaku yang sangat baik sekali. Apa itu prestasinya Pak? Ya, buktinya dia bisa keluar kan tentunya kan. Ya, dia di sana juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berbaik ya kan, selalu taat, tidak pernah melanggar aturan, sehingga bisa mendapatkan yang ini remisi yang prioritas kan gitu, karena bukan prioritas mungkin ya. Saya lupa istilahnya saya dia dapat remisi pemuka gitu ya. Pak, kalau untuk PK sendiri artinya ada novum baru nggak sih Pak? Ya, pasti dong, kita akan tenapi. Nah ya, nanti kita berbicara khusus tentang itu. Oke, siap. Ya. Nanti makan malamnya jam berapa Pak? Kita di wawancara dikit Pak. Persyaratan semua lengkap ya Pak? Ya pemirsa, Jessica Kumala Wongso terpidana kasus pembunuhan kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin Minggu pagi tadi pemirsa bebas bersyarat dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Pembebasan Jessica dikonfirmasi oleh Humas Dirjen Pemasyarakatan. Pengacara senior Otto Hasibuan yang menangani kasus kopi sianida dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso mengatakan kliennya tersebut akan menghirup udara dengan status bebas bersyarat pada hari Minggu 18 Agustus 2024. Bebas bersyarat Jessica sudah dikonfirmasi oleh Kepala Kelompok Kerja Humas Dirjen Pemasyarakatan Dedi Edward Eka Saputra. Dalam surat, Jessica Kumala Wongso mulai ditahan sejak 30 Juni 2016.
Selama menjalani pidana, Jessica berperilaku baik dan mendapat remisi sebanyak 58 bulan 30 hari. Sebagai informasi, Mirna Salihin meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica di sebuah kafe di Jakarta pada 6 Januari 2016. Saat itu, hasil pemeriksaan Puslap Polri menunjukkan Mirna meninggal akibat keracunan sianida. Jessica merupakan terpidana kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Jessica terbukti membunuh Mirna dengan memasukkan racun sianida ke dalam es kopi tersebut. Dalam sidang putusan pada 27 Oktober 2016, Jessica divonis hukuman 20 tahun penjara. Ia dinilai terbukti melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Selanjutnya, Jessica mengajukan banding pada 7 Maret 2017 di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dalam putusannya, Hakim Elang Prakoso Wibowo, Sri Anggarwati, dan Pramodana Atmaja menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 20 tahun kepada Jessica. Jessica melakukan upaya hukum lanjutan dengan mengajukan kasasi ke MA setelah permohonan bandingnya ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun permohonan kasasi Jessica juga ditolak MA. Adapun Jessica mengajukan peninjauan kembali atau PK setelah upaya hukum kasasi yang dia ajukan ditolak Mahkamah Agung pada 21 Juni 2017. Saat itu Artijo Alkostar bertindak sebagai ketua majelis hakim dalam sidang kasasi Jessica. MA menolak permohonan PK yang diajukan terpidana Jessica Kumala Wongso. Perkara itu diketok palu pada 3 Desember 2018. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengupdate kondisi terkini terkait kebebasan dari Jessica Kumala Wongso, pemirsa, kita akan bergabung dengan rekan Syahreza Zanski langsung dari Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Timur. Halo Syahreza, apakah Jessica telah tiba di Bapas siang hari ini? Ya, baik Pram dan juga pemirsa dapat kami informasikan sekali lagi bahwa terpidana kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso ini baru saja tiba di kawasan Bapas di Jakarta Timur, di mana dari pantauan kami Jessica tadi baru saja dari lapas kemudian menuju ke kawasan Bapas ditemani oleh sejumlah tim kuasa hukumnya untuk memprosesi suatu surat pasca pembebasannya pada hari ini. Dan informasi yang kami terima, Pram dan juga pemirsa, bahwasanya Jessica ini kan dibebaskan secara bersyarat, kata kuasa hukumnya, lalu begitu. Terus kemudian dari informasi yang kami terima, nanti kami masih menunggu apa saja nanti hasil daripada pertemuan daripada terpidana Jessica dengan pihak Bapas, begitu, mengingat ini baru saja tiba tadi pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, dan kami bersama awak media lainnya masih menunggu apa saja hasil dari pertemuan daripada pihak Jessica dan juga pihak Bapas, begitu. Namun dari informasi yang kami terima tadi memang untuk kasus ini berawal dari Wayan Mirna Salihin yang awalnya ini mengajak teman-temannya bertemu, yakni Hani dan juga Jessica Wongso, begitu, dan mereka bertemu di sebuah kafe Grand Indonesia Jakarta Pusat jika bisa diulas kembali pada kejadian 6 Januari 2016 sehingga Jessica terpidana sebagai kasus kopi sianida bernama Jessica Kumala Wongso, begitu. Dan Pram dan juga pemirsa, kami akan mengabarkan informasi terbaru jika nantinya Jessica beserta tim kuasa hukumnya akan keluar dari ruangan Bapas, begitu. Namun dapat kami informasikan sekali lagi bahwa ini merupakan pemberian surat kepada pihak Bapas pasca bebasnya Jessica pada hari ini. Sementara itu, Pram, yang bisa kami informasikan. Baik, Syahreza Zanski melaporkan langsung dari Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur. Kami masih menanti update terbaru dari Anda langsung dari lokasi. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, Ayu Siang masih akan kembali sesaat lagi dengan informasi menarik lainnya, jadi tetaplah bersama kami.